Dialog Nusantara siang kita kali ini saya sudah bersama dengan ekonom dari Sukor Sekuritas, Mas Ahmad Mikael Zaini. Selamat siang, Mas Ahmad. Selamat siang, Mbak. Ya, Mas Mikael ya panggilnya ya. Betul. Baik, Mas Mikael, sebenarnya pembatasan atau apapun lah namanya ini ya sudah diberlakukan sejak sekian lama selama pandemi, mulai dari PSBB, kemudian PPKM, sampai sekarang PPKM begitu ya, PPKM level 4. Nah, menurut Mas Mikael, apa yang telah dilakukan para pelaku usaha ini agar bisa bertahan, ini sudah cukup atau tidak? Ya, para pelaku usaha memang perlu adjust atau menyesuaikan bisnis proses yang mereka lakukan ya. Kebanyakan akhirnya mereka pindah ke digital ya, melakukan digitalisasi terhadap proses bisnisnya. Terutama bagi perusahaan-perusahaan retail, mereka mengeluarkan platform digital, begitu juga sektor keuangan ya, perbankan. Mereka sekarang banyak sekali perbankan mulai melakukan reformasi di bisnis prosesnya, ya, operational prosesnya dengan mengeluarkan platform digital banking. Itu jadi merupakan salah satu cara bagi dunia usaha untuk menghadapi pandemi ini ya. Jadi proses digitalisasi dengan semakin tingginya penetrasi internet di tanah air itu bisa menjadi peluang di tengah tantangan pandemi COVID-19. Memang walaupun dalam proses adjustment itu butuh waktu ya, baik dari sisi produsernya sendiri maupun dari sisi konsumernya sendiri untuk menyesuaikan pola new normal yang baru ini. Kelihatannya seperti itu salah satu cara solusinya. Kalau dari analisa Anda sendiri, bagaimana proyeksi Anda dengan adanya ancaman gelombang kedua COVID ini serta kebijakan pemerintah yang telah diberlakukan hingga saat ini? Iya, memang ini pasti akan mendorong penurunan ekonomi ya. Saya prediksi ekonomi akan kontraksi di kuartal ketiga ya, quarter on quarter basis ya. Jadi secara antar kuartal itu, kuartal ketiga ini hampir pasti akan lebih rendah dibandingkan dengan kuartal kedua. Yeah. Karena kuartal kedua itu kan kita tahu ada juga lebaran, ada juga stimulus ekonomi berupa THR gitu ya, dari juga pemerintah juga ada. Dan di kuartal ketiga ini kemungkinan karena mobilitas manusianya kembali ditargetkan oleh pemerintah turun 50%. Di Jawa Bali, yang kita tahu Jawa Bali ini sekitar 75% dari ekonomi Indonesia ada di Jawa Bali. Jadi dengan penurunan mobilitas manusia, otomatis itu akan menekan pertumbuhan ekonomi. Itu hampir pasti ya di kuartal ketiga. Terus kita lihat memang perbedaan dasar antara kondisi di kuartal ketiga ini 2021 dengan kuartal kedua 2020, di mana juga terjadi PSBB istilahnya dulu ya. Di 2020 itu perbedaan adalah vaksin. Jadi memang vaksin ini merupakan harapan yang membedakan antara tahun 2021 dengan 2020. Kita tahu negara-negara yang vaccination rate-nya itu sudah di atas 50% itu mereka sudah bisa menciptakan kekebalan komunal atau herd immunity. Kita lihat di Amerika, di Eropa, bahkan mereka sudah di Jepang, bahkan ya mereka sudah melakukan perhelatan olahraga yang besar, dan memang kasusnya mengalami kenaikan, tapi fatality rate-nya jauh dibandingkan dengan tahun 2020 karena mereka sudah melakukan vaksinasi. Jadi kata kuncinya selain melakukan penurunan mobilitas manusia di Q3, ini menjadi windows of opportunity bagi pemerintah untuk mempercepat vaksinasi. Dan di beberapa daerah yang merupakan penyumbang ekonomi terbesar seperti Jakarta, itu vaksinasinya sudah untuk dosis pertama sudah 92%. Jadi kita harapkan sih di kuartal keempat ekonomi kita akan start to pick up dari kontraksi yang terjadi di kuartal ketiga ini akibat PPKM emergency atau PPKM darurat. Baik, jadi diharapkan di kuartal keempat akan naik begitu ya, di mana pada kuartal ketiga saat ini kan sebenarnya terhambat dengan laju pertumbuhan ekonomi sekitar 3-3,5%. Ini yang paling terdampak masih di sektor yang sama atau sudah ada perbedaan sektor dari sebelum-sebelumnya sektor yang terdampak ini?
Ada perbedaan ya. Perbedaannya di tahun 2020 di kuartal pertama, di kuartal kedua 2020 itu hampir semua sektor mengalami kerusakan ya. Dari mulai pertanian, kemudian juga pertambangan, terus juga industri olahan maupun sektor jasa itu mengalami pemburukan ya. Tapi Mhm. kita lihat di tahun 2021 ini bahkan di PPKM darurat ini sektor pertambangan maupun sektor pertanian terutama CPO ya, perkebunan itu membaik. Itu didorong karena harga komoditas global yang mengalami penguatan. Jadi dua sektor ini, pertambangan, terus juga kemudian sektor perkebunan maupun sektor industri olahan yang berorientasi ekspor, ini tiga sektor ini yang tumbuh lebih baik dibandingkan 2020 ketika terjadi lockdown pertama. Nah, di PPKM ini mereka lebih baik karena terbantu oleh recovery ekonomi di Amerika, China, dan Eropa, dan juga kenaikan harga komoditas. Tapi sektor yang sama yang masih tertekan itu adalah sektor yang terkait dengan mobilitas manusia, contohnya transportasi, terus juga contohnya sektor perhotelan dan sektor tourism. Itu ketiga sektor yang masih tertekan sama seperti 2020. Nah, ketiga sektor ini yang kemungkinan masih akan terus berlanjut mengalami pelemahan. Mhm. Terus juga ada sektor yang membaik, yaitu sektor keuangan, terutama didorong oleh pertumbuhan kredit yang lebih baik dari sektor perbankan, itu juga cenderung membaik sebenarnya. Jadi sektor perbankan, industri keuangan kita sebenarnya sedikit membaik dibandingkan posisi 2020. Tapi ada sektor-sektor yang tadi masih tertekan, terutama tourism, sektor pertanian, hotel dan restoran yang kelihatannya masih cukup tertekan akibat PPKM ini. Iya, dengan adanya, PPKM ini dan juga gelombang kedua ini kan sebenarnya pemerintah sudah mengupayakan, berbagai cara, di antaranya juga refocusing anggaran, PEN ini, di antaranya perpanjangan bansos, kemudian juga stimulus program, ketenagalistrikan juga diperpanjang, dan percepatan penyaluran BLT Desa dan lain sebagainya. Ini, untuk mendorong begitu ya konsumsi masyarakat ataupun juga, mencegah agar konsumsi masyarakat tidak turun sekali begitu. Apakah ini cukup efektif? Ya, saya rasa itu cukup efektif ya, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, untuk menjaga agar ekonomi kita tidak terkontraksi terlalu dalam di kuartal ketiga ini ya. Iya. Eee, Penyalurannya kita tahu sudah ada BLT ya, bantuan langsung tunai. Kalau tahun lalu kita tahu, itu hanya Raskin ya, dan juga Raskin, bantuan, pangan, dan juga, bantuan, sembako, dan juga, apa namanya, program Keluarga Harapan, dan Mhm. juga ada bantuan, eee, kartu prakerja. Nah, yang membedakan dengan 2021 adalah adanya bantuan langsung tunai yang diberikan langsung 2 bulan dalam satu periode di bulan Juli kemarin ya. Jadi itu kemungkinan bantuan langsung tunai yang diberikan cash ya, uang langsung ke masyarakat itu kemungkinan bisa membantu sedikit lebih baik dibandingkan 2020. Karena dengan adanya tambahan uang di tangan masyarakat, mereka bisa belanja di tetangganya gitu ya, sekitarnya, jadi perekonomian bisa tumbuh. Nah, cuman memang permasalahan terbesar adalah besarannya. Besaran untuk bantuan sosial kita lihat mungkin sedikit lebih rendah dibandingkan dengan bantuan sosial di tahun 2020, karena pemerintah refocusing anggaran untuk tenaga kesehatan maupun untuk pengadaan vaksin yang nilainya juga cukup besar. Jadi dan di sisi lain juga pemerintah anggaran infrastrukturnya kemungkinan turunnya sedikit sekali dibandingkan 2020. Itu kan anggaran infrastruktur itu kan dipotong ya, dipangkas cukup signifikan sekitar 30% untuk dilakukan realokasi anggaran. Nah, untuk tahun ini pemerintah berusaha untuk anggaran infrastruktur itu tidak turun, untuk menjaga agar aktivitas investasi itu tetap bisa berjalan lebih tinggi dibandingkan 2020. Iya, Jadi itu perbedaannya. iya, selain itu juga sebenarnya selain besaran dari BLT ini kan juga, waktu yang diberikan agak terlambat ya, Mas Mikael ya. Dan di mana kita tahu kan saat ini sebenarnya di PPKM level 4 itu dibatasi untuk, mal dan pusat perbelanjaan itu pun, dibatasi hanya 25% dan juga waktu untuk beroperasinya juga, lebih cepat begitu. Sementara
kalaupun nanti kita akan dilonggarkan, ini juga tidak akan serta-merta. Jadi akan berangsur-angsur. Sementara ini BLT yang diberikan juga terlambat. Jadi sebenarnya semuanya akan mundur nih. Nah, ini dampaknya seperti apa nantinya? Ya memang ini karena kan tidak diantisipasi sebelumnya ada delta varian yang lebih menular gitu ya. Ya, Di saat yang sama vaksinasi rate kita juga masih cukup rendah sekitar 17% dari populasi. Nah ini kelihatannya seperti saya prediksi tadi bahwa kemungkinan besar kita akan mengalami kontraksi di kuartal ketiga. Jadi kemungkinan ekonomi kita itu di kuartal ketiga itu hanya akan tumbuh sekitar 2,4%. hmm, 2,4% year on year basis ya, karena kemungkinan besar domestic consumption akan turun setengahnya pertumbuhannya dari 7,07% ya, dari 7% di kuartal kedua kemarin rilis data BPS. mhm. Saya perkirakan ekonomi hanya akan sekitar tumbuh 2,4% di kuartal ketiga. Walaupun Kenapa? diperkirakan sebelumnya 3,5% ya, cukup Betul, betul, jauh. betul, Mhm. betul. Makanya saya prediksi pertumbuhan ekonomi kita ini akan di bawah, akan di range target bawah pemerintah ya, sekitar 3,4% instead of 3, daripada dibandingkan 3,8% di target atasnya pemerintah. Ya balik lagi karena saya rasa PPKM ini yang tidak diantisipasi sebelumnya dan juga respon dari bantuan sosialnya juga cenderung lebih lambat. Jadi saya perkirakan memang pertumbuhan ekonomi kita akan cukup tertekan di kuartal ketiga ini gitu. Tapi balik lagi ada sektor-sektor yang tadinya di tahun 2020 itu berdampak cukup signifikan, seperti konstruksi, seperti tadi pertanian, industri olahan dan juga manufacturing. Sekarang mereka sedikit terbantu dengan adanya pemulihan ekonomi dari global dan juga harga komoditas yang tinggi. Selama ekonomi global masih pulih, masih tumbuh cukup kencang dan juga harga komoditas cukup tinggi seperti ini, maka saya perkirakan ketiga sektor ini kemungkinan masih akan tumbuh lebih baik dari 2020. Jadi sektor-sektor ini kemungkinan yang menyelamatkan sedikit ekonomi Indonesia di tahun 2021 dibandingkan 2020. Iya, Seperti itu. tapi Jadi sebenarnya ada ancaman yang saat ini sedang mengintai nih Mas Mikael, di mana dengan adanya varian Delta ini kan banyak juga negara-negara yang sudah mulai lagi nih terdampak ekonominya dengan gelombang ketiga mereka di pandemi ini. Nanti kita akan bahas ini lebih jauh, bagaimana ancaman dari secara global gelombang ketiga pandemi, kemudian juga nanti apa yang akan kira-kira kita proyeksikan untuk kedepannya jika nanti akan dilonggarkan menjadi PPKM level ketiga. Kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Siang akan kembali sesaat lagi.